Selamat siang Bapak Zuhalim. Di sini saya ingin mereview atau memberikan presentasi atas hasil kerja kelompok kami dalam membangun pemrograman web manajemen uang kas. Perkenalkan, saya Alberto Alexander Kristianto dan rekan saya Leonardo Mamangke. Di sini saya akan menjelaskan secara visual atau web yang sudah dibuat. Untuk yang pertama, di sini sudah terlihat bahwa ada halaman login. Nah, di sini ada username dan password. Untuk itu, pasti kita akan menginputnya dulu untuk masuk ke sistem atau ke halaman yang berikutnya. Di sini saya sudah membuatkan database dengan nama manajemen uang kas yang berisi ada dua, yaitu uang kas atau kas dan user. Nah, user ini berguna untuk ketika kita memasukkan username dan password di sini, maka dia akan langsung menuju ke halaman berikutnya. Jadi tidak usah kita bikin baru dulu, baru kita ini tidak usah. Jadi di sini sudah disiapkan, jadi langsung saja kita isi. Nah, setelah masuk di sini bisa terlihat ada input data. Jadi di sini karena saya ingin menginput data-data uang kas yang masuk, jadi di sini sudah ada untuk inputannya. Untuk penginputannya di sini ada tertera nama lengkap, terus tanggal, bulan dan tahun, terus keterangannya dan jumlahnya. Nah, untuk keterangannya sendiri itu ya seperti untuk pembayaran kapan, untuk tenggat waktu yang berapa lama, itu akan di sini. Jadi seandainya orang minta laporan atau guru misalnya minta laporan, ini jadi ketahuan gitu. Jadi di sini ketahuan bahwa oh si ini sudah membayar untuk bulan ini. Untuk yang pertama di sini ada nama lengkap, di sini saya tulis nama saya saja. Nah, untuk tanggalnya ini bebas. Seandainya saya menggunakan tanggal hari ini, di sini langsung dapat karena ini sudah langsung terhubung dengan kalender. Nah, untuk keterangannya, nah di sini keterangannya uang kas bulan Juli karena ingin membayar uang kas di bulan Juli. Setelah itu kita masukkan nominalnya, habis itu kita tambahkan data. Nah, yang tadi sudah kita input, maka akan masuk ke data base kas. Jadi di sini sudah ada database kasnya. Jadi yang tadi sudah diinput, maka akan masuk ke sini. Sebelumnya saya sudah membuat dua untuk percobaan. Jadi ini saya sudah buat dan ini semuanya bisa masuk ke database. Nah, kalau seandainya butuh yang namanya soft copy atau mungkin hard copy-nya juga bisa cetak data. Tapi ini harus disimpan terlebih dahulu karena dia akan mencetak dulu ke PDF. Ini PDF contoh. Kita simpan terlebih dahulu. Setelah itu, seandainya kita buka, maka yang tadi kita simpan maka akan keluar. Nah, seandainya butuh nih untuk yang namanya hard copy-nya atau printannya, kita bisa langsung print. Jadi ini bisa langsung di print dan langsung bisa sebagai laporan juga. Nah, yang berikutnya itu semua orang mungkin PDF mungkin sudah cukup untuk laporan, tetapi terkadang orang juga membutuhkan Excel karena di Excel itu kan biasanya secara table-tablenya pasti akan lebih bagus lah, supaya lebih terarah. Jadi di sini sudah kita siapkan untuk ekspor ke Excel-nya itu sendiri. Jadi buat orang-orang yang mungkin kadang penginputan itu
masih manual, di sini bisa langsung saja kita ekspor. Di sini sudah terdownload, kita langsung buka saja. Nah, di sini bisa terlihat bahwa semua data-data yang sudah kita input tadi otomatis akan menjadi Excel secara mudah karena cuma tinggal klik kita langsung download gitu. Jadi nggak perlu capek-capek untuk kita masukin satu-satu lagi di Excel. Jadi semua sudah ada. Dan yang berikutnya, setelah tadi ada login, pastinya ada logout. Karena kalau kita sudah login ke dalam satu web, tidak mungkin akan di situ terus. Kadang kita juga harus keluar juga di web tersebut. Jadi di sini sudah kita siapkan untuk button logoutnya. Ketika kita pencet, maka akan kembali ke halaman login yang sebelumnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Leonardo Mamangking. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi codingnya. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai config. Di sini config yaitu untuk menghubungkan antara website yang kami buat dengan database yang telah kami buat juga. Selanjutnya adalah index. Di sini index mengatur mengenai bagian tampilan login page-nya, yang mana berisikan username dan password yang harus diisi oleh user ketika ingin melakukan login. Dan jika username dan passwordnya sesuai dengan database milik kita, akan selanjutnya diarahkan ke dashboard untuk selanjutnya melakukan pengisian data uang kas. Lalu di sini untuk mengatur bagian tampilannya, ini kami menggunakan Bootstrap dan juga CSS untuk desainnya. Lalu kami menggunakan container untuk membuat semacam form atau kotak yang terpisah yang berisikan username dan password yang bisa diisi, lalu tombol untuk login. Selanjutnya adalah dashboard. Dashboard di sini mengatur untuk bagian pengisian data uang kas, yang mana di sini kita bisa mengisi nama lengkap, tanggal, keterangan, serta jumlah, dan juga tombol add data, yang mana fungsi tombol add data ini untuk memasukkan data yang telah kita isi ini ke dalam database yang terhubung. Selanjutnya di sini untuk mengatur bagian tampilan pengisian datanya, yang mana di sini kami menggunakan CSS untuk mengotak-atik bagian desainnya. Di sini untuk bodinya, container, untuk buttonnya kami atur juga desainnya, mulai dari warnanya, dan buttonnya juga bisa di hover, yang mana itu akan membuat warnanya sedikit berubah, dan juga button logoutnya. Dan di sini kami membuat juga semacam kontainer sama seperti halaman login untuk membuat semacam bentuk form kotak yang berisikan nama lengkap, tanggal, keterangan, serta jumlah. Yang mana ini kita isi sendiri, terserah sesuai dengan data yang ingin kita isi, dan juga tombol untuk add data. Lalu selanjutnya kami membuat button group, yang mana button group ini adalah button group yang berbaris secara teratur di bagian bawahnya, yang mana itu ada tombol untuk print, export, dan logout. Pertama saya akan menjelaskan untuk bagian print. Di sini mengatur untuk bagian printnya, ketika kita klik tombol print, data yang kita isi tadi akan ditampilkan dalam bentuk tabel di dalam website tersebut. Ini di sini kami menggunakan CSS juga untuk mengatur desain tabelnya. Ini ada body, kontainernya, dan ini untuk mengatur bagian desain tabelnya. Kami beri warna untuk tabelnya, dan lain-lain. Lalu di sini kami membuat struktur untuk tabelnya, yang mana data yang diisi tadi akan dimasukkan ke dalam struktur yang sesuai dengan data tadi, yang mana ada nama lengkap, tanggal, keterangan, dan juga jumlah. Lalu selanjutnya adalah export. Di sini untuk bagian export ini mengatur untuk ketika kita mengklik tombol export, data yang telah kita isi, seluruh data yang telah kita isi ke dalam database
akan diubah ke dalam file dalam bentuk Microsoft Excel. Dan codingan yang di bawah ini, yang di blok ini, akan mengatur mengenai bagaimana desain data tersebut atau struktur data tersebut akan disusun dalam file Microsoft Excel-nya secara otomatis. Jadi nanti semua data yang sudah diisi akan secara otomatis dibuat sesuai dengan struktur yang kita buat di sini. Jadi nanti ketika diekspor kita tidak perlu apa-apakan lagi filenya karena isi datanya sudah rapi tersusun. Lalu untuk bagian logout ini hanya untuk redirect menghubungkan ke halaman login. Jadi ketika kita klik tombol logoutnya kita akan kembali ke bagian halaman loginnya yaitu di index. Lalu yang terakhir di sini untuk style CSS di sini untuk mengatur bagian desain-desainnya saja yang kita hubungkan ke PHP yang lainnya ini. Baik, sekian presentasi mengenai hasil kerja kami mengenai pengembangan web untuk Uangkas. Sekian, terima kasih.